Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roke Benasolani, NIM 621142018. Dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode untuk meningkatkan prestasi belajar. Sebelum itu, kita harus tahu apa hakikat dari belajar. Belajar merupakan kebutuhan dalam dunia pendidikan. Belajar dilakukan untuk menambah ilmu dan juga pengetahuan seorang. Belajar memiliki tujuan untuk mencari informasi lebih luas dan secara menyeluruh, sehingga ketika selesai melakukan kegiatan belajar, maka akan mendapatkan bekal yang lebih untuk menempuh pendidikan atau menjalankan proses kehidupan selanjutnya. Belajar yang maksimal tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal berupa prestasi. Prestasi belajar sangat menentukan kualitas proses belajar, dikarenakan hasil akhir yang terlihat baik, yaitu dengan prestasinya yang baik. Selanjutnya, apa itu prestasi belajar? Prestasi belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh dari kerja keras dalam proses pembelajaran. Prestasi belajar tentunya tidak bisa didapatkan dengan mudah. Perlu banyak faktor yang mendukung prestasi belajar agar terus meningkat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil belajar memerlukan kesiapan individu yang menentukan prestasi dalam proses belajar. Prestasi belajar yang baik merupakan salah satu tujuan ketika belajar. Dalam proses belajar akan berpengaruh pada metode yang digunakan. Dalam meraih prestasi belajar yang maksimal, tentunya diperlukan proses belajar yang baik. Untuk menjalankan proses belajar yang baik, akan membutuhkan cara atau metode yang tepat dalam pembelajaran. Karena dengan metode yang tepat akan membuat proses belajar menjadi lebih terarah dan tepat untuk seseorang, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam prestasi. Selanjutnya, metode belajar. Apa itu metode belajar? Metode belajar sangat berpengaruh dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk seorang pengajar atau penyampaian materi pembelajaran. Ketika menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran, maka siswa akan merasa nyaman dan juga bertanggung jawab dalam mengupayakan hasil belajar yang maksimal. Berikut ada 3 metode belajar. Yang pertama adalah metode mind mapping. Metode ini akan memberikan pembelajaran yang terkesan menarik dengan adanya gambar dan juga ciri khas yang membuat daya tarik siswa ketika belajar berlangsung. Metode mind mapping berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi. Metode ini dianggap kreatif dan juga efektif. Ketika minat belajar maksimal, maka akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal pula. Tentunya ketika hasil belajar maksimal, maka akan meningkatkan prestasi. Metode yang kedua adalah metode drill. Metode drill dianggap menguntungkan siswa karena siswa akan mendapatkan pembelajaran atau pemahaman secara bertahap, sehingga penyampaian materi juga akan semakin lebih maksimal kepada siswa. Dengan metode yang seperti ini, maka pembelajaran akan menjadi semakin efektif, terutama dalam pemahaman materi yang lebih mudah. Dengan menggunakan metode ini, maka siswa akan berlatih secara terus-menerus. Metode ini cocok digunakan dalam belajar menghitung. Metode yang ketiga adalah metode cooperative script. Metode ini sangat memerlukan peran orang tua. Ketika belajar di rumah, maka anak akan membutuhkan atau memerlukan peran dari orang tua. Metode ini merupakan metode yang berpasangan, sehingga akan melatih lisan secara bergantian. Metode ini sangat cocok untuk belajar komunikasi, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Metode ini membuat belajar menjadi lebih maksimal dan membuat hasil belajar juga menjadi lebih baik, sehingga prestasi akan meningkat. Kesimpulannya, belajar merupakan suatu kebutuhan pokok
yang dilakukan seorang untuk mencapai tujuan. Belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu secara internal ataupun faktor eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu metode belajar yang tepat. Metode belajar yang tepat akan meningkatkan hasil belajar yang maksimal dan juga prestasi belajar yang meningkat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.